We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Wanggi Hud, seorang seniman pantomim. Sudah lama saya nggak nonton pantomim karena sudah hilang di TV rasanya. Zaman TVRI masih ada banyak ya. Pilgrim of Silence, pantomim untuk semua, pantomim di mana-mana kata Anda Pak. Sejak kapan perjalanan ini dimulai Pak? Apa yang menyebabkan Anda menyukai seni ini? Silakan Pak Wanggi. Ya, saya memulai pantomim sejak 2004 ya. Nah, 2004 itu saya belum tahu benar pantomim seperti apa ya. Masih dalam proses pencarian gitulah. Jadi saya terus mencari kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Gitu. Nah, dari situ saya saking penasarannya, terus saya coba untuk melanjutkan sekolah di sekolah tinggi seni. Nah, karena memang basicnya saya teater dari SMA juga, jadi akhirnya kayak jangan dipikirin deh, biarin pantomim ini berjalan aja. Ya, oke, akhirnya saya masuk sekolah tinggi seni, mengambil jurusan teater, dan di sana akhirnya bersinggungan dengan pantomim itu, bertemu lagi dengan pantomim. Nah, ternyata dari situ saya terus mencari pantomim yang seperti apa sih gitu. Ya, secara langsung dari literasinya saya dapat dari kakak kelas, kemudian akhirnya saya mencari sendiri dan menjelajahi sendiri seperti apa literatur yang tercatatkan, yang terarsipkan, dimulai dari tulisan, dimulai dari foto-foto, video-video, dokumentasi yang mungkin zaman saya masih enak ya kali ya. Jadi memang ada teknologi internet yang bisa saya akses gitu. Akhirnya saya coba cari itu. Nah, itu ternyata memang cukup ini ya, buat saya adalah cukup kewalahan karena memang ya literasi yang berbahasa Indonesia masih sedikit gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya saya mendapatkan literasi dari pertemuan-pertemuan, kalau sekarang bahasanya virtual kali ya gitu. Jadi dari pertemuan-pertemuan di jaring internet gitu. Jadi ada Facebook gitu ya, sama Friendster gitu ya. Jadi memang lewat Facebook gitu ya, Yahoo Messenger. Nah, dari Yahoo Messenger kemudian dialihkan ke Facebook. Nah, dari Facebook ternyata ada orang-orang yang di pantomim dan dia sedang mencanangkan hadirnya atau lahirnya World Film Organization, organisasi pantomim dunia. Nah, dari sana saya akhirnya ikut nimbrung, ikut dengerin, padahal nggak ngerti bahasa Inggrisnya kayak gimana, macam-macam gitu. Karena emang dari belahan dunia gitu, saya cuma dengerin. Kali dia chat, saya Google Translate gitu. Nah, ini menarik karena memang pencarian saya melalui bahasa-bahasa yang awalnya tidak saya mengenal gitu. Mungkin sampai hari ini saya juga masih terus mencari ya, dalam artian dengan beraneka rupa bahasa, saya coba untuk bertemu teman apa nih artinya gitu. Bahasa Rusia misalkan gitu. Bahasa Turki misalkan. Kok ini banyak literasi yang muncul gitu.
apakah ini kekayaan atau seperti apa gitu. Ini soalnya beda-beda gitu. Setiap negara ternyata punya kelahiran pantomim masing-masing. Nah, dari pertemuan virtual itu saya akhirnya mencoba untuk merenung dan mengartikan kembali pantomim itu gitu. Bahwasanya apa sih ini pantomim, barang apa sih gitu ya. Benda apa sih pantomim gitu. Dari dari situlah saya akhirnya coba untuk apa mempersiapkan amunisi semuanya untuk membuat beberapa karya yang sebelumnya sudah bikin karya, tapi ini karya saya selanjutnya akan apa ya, akan jadi pelajaran hidup buat saya gitu. Saya juga belajar dari karya saya sendiri gitu. Nah, lewat itu juga saya mencoba pelan-pelan secara organik untuk hadir di ruang-ruang gitu. Nah, di ruang-ruang ini dalam artian mungkin yang tadi disebut sama Pak Toto, saya panggilnya Pak Toto aja ya. Pak Toyo, Pak Toyo. Pak Toyo, oke. Seperti yang tadi di awal disebut nama Pak Toyo, mungkin Pak Toyo juga jarang lihat pantomim gitu. Nah, saya pun jarang lihat pantomim saat itu. Mungkin banyak teman-teman juga begitu. Nah, kemunculan saya pada akhirnya saya mencoba untuk hadir di masyarakat karena apakah selama ini dalam tanda kutip eksklusif gitu kan, hanya hanya tampil di TV, hanya tampil di jalanan, dan pada ujungnya di jalanan pun juga ada apa ya, ada dalam artian ada komoditi gitu, ada kebutuhan yaitu ekonomi. Di ruang-ruang wisata juga hadir dan saya mengalami itu gitu, Pak Toyo, sama teman-teman di ruang ini. Saya mengalami itu. Bahkan saya sendiri berarti mengalami fase-fase yang berarti kalau sekarang kita lihat manusia perak gitu ya. Nah, tapi saya tidak di jalanan gitu. Menjadi silver, tapi saya berada di ruang-ruang untuk apa ya, mempromosikan barang-barang gitu kan, produk-produk gitu. Nah, saya hadir juga di situ untuk pada saat itu kuliah memang di kuliah itu waktu itu memang saya untuk apa SPP gitu ya, bayar SPP dan bertahan hidup di perantauan gitu. Nah, akhirnya saya ikut sama kakak kelas seperti itu. Nah, lambat laun kenapa saya begitu terus gitu. Nah, ini harus harus apa ya, saya cari lagi, saya gali lagi, saya dalami lagi pantomim seperti apa. Saya padu padankan dengan teori-teori lain, dengan literasi-literasi lain. Ternyata nggak jauh beda gitu. Oh, sama ya perkembangannya gitu. Sastra mengalami seperti itu, seni pertunjukan mengalami seperti itu. Nah, pantomim sama gitu, mengalami hal seperti itu. Nah, kenapa pada akhirnya saya menyebut tadi juga disinggung sama Pak Toyo, pantomim untuk semua gitu ya, atau pantomim di mana-mana gitu. Karena memang mungkin masyarakat Indonesia harus diberi itu dulu gitu, agar seni pantomim yang juga oleh para maestro dan tokoh-tokohnya bilang itu pantomim itu tidak akan pernah hilang. Pantomim tidak bisa dilenyapkan karena pantomim sudah ada dalam memori kita masing-masing, sudah ada dalam imajinasi kita. Karena imajinasi itu kan powerful ya gitu ya. Kita sinonimnya itu kan berhayal gitu. Nah, makanya bagi imajinasi itu memang sudah ada dalam tubuh kita gitu, elemen tubuh kita. Gitu. Nah, perangkatnya apa? Nah, perangkatnya bagaimana kita bisa menggerakkan imajinasi kita sebagai pernyataan sikap. Gitu. Nah, itu di pantomim sudah seperti itu. Gitu. Nah, konteksnya dalam hiburan itu beda lagi. Gitu. Nah, kalau memang konteksnya dalam hiburan, biasanya itu untuk mensiasati ruang yang membuat orang tidak jenuh. Nah, hiburan itu kan sifatnya. Nah, makanya pada akhirnya kalau mau terkenal ya gunakan metode-metode apa ya, semacam komedi gitu. Ya. Nah, komedi itu kan cepet gitu di Indonesia gitu. Bikin tertawa itu meraup rupiah lah gitu, meraup rupiah, gitu. Meraup masa gitu. Dan itu mudah kalau di Indonesia. Tapi pada akhirnya saya ingin menggunakan cara lain gitu untuk bisa jadi pembelajaran buat saya dan teman-teman yang dekat dengan saya. Pak Wanggi, ada berapa seniman pantomim di Indonesia ini, Pak? Ya, sejauh ini yang saya analisis dan teliti melalui
pertemuan fisik dan pertemuan lewat lewat internet gitu ya. Kalau komunitas itu ada sekitar 23 komunitas di Indonesia. Oh, banyak juga ya. Iya. Kalau personalnya itu ada sekitar yang masih produktif dan aktif ada sekitar 13 sampai 17 orang. Sedikit ya. Iya. Komunitas banyak. Komunitas lebih banyak, betul. Oke. Pak Wanggi, apakah ada pengalaman Anda di Bungkam sehingga gerak tubuh saja yang Anda ingin tunjukkan, pantomim saja yang Anda ingin tunjukkan, tidak teater, drama, ketoprak atau seni tari yang diiringi banyak musik, gitu. Silakan. Iya. Ya, jadi itu fase proses di mana pada akhirnya saya mengalami pembungkaman gitu ya. Atau tiba-tiba saya mendapat represi, mendapat intimidasi, gitu. Intervensi publik ataupun aparat lah maknanya. Nah, ternyata itu yang saya alami gitu. Memang dari awal saya tidak mempunyai ekspektasi apapun sejauh apapun untuk tiba-tiba saya mendapati proses itu gitu. Pembungkaman lah, ditangkap, intervensi dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata maksud saya sebelum Anda terjun di dunia pantomim, apakah pernah mengalami pembungkaman seperti itu? Jadi Anda ingin menunjukkan hanya ekspresi tubuh saja begitu? Ya, memang sebelumnya saya sempat membaca ya beberapa biografi para pejuang ya, pejuang keadilan, ya, pejuang kemanusiaan gitu ya, Uji Tukul, Munir, Marsina gitu. Nah, justru saya bertanya-tanya kenapa mereka bisa seperti ini gitu. Ya. Dan mengapa mereka bisa sekuat ini sampai hari ini gitu. Narasinya, karya-karyanya, dan juga akhirnya semua menjadi pengaruh besar gitu ya. Nah, gitu, bagi tatanan demokrasi atau rasa kritis kita gitu hari ini. Nah, sebelumnya saya memang mempelajari itu dan juga saya juga belajar seperti apa gitu. Dan saya sebelumnya memang tidak mendapatkan bentuk-bentuk pembungkaman seperti itu gitu ya. Ya, saya seperti masyarakat biasa lah ya gitu ya, seperti Patoy dan teman-teman gitu ya, seperti masyarakat sosial lainnya gitu. Nah, tapi memang ketika saya berkarya kemudian saya mendapat perlakuan seperti itu gitu. Nah, ternyata saya pun mengalami di zaman modern digital seperti ini gitu ya. Ternyata apa yang saya lakukan lewat karya pantomim dengan bahasa tubuh kok membuat orang menjadi risih ya gitu. Oh, ini berarti apa yang saya lakukan berdampak gitu. Ternyata mengganggu gitu. Padahal apa yang saya bicarakan bukan hanya untuk dia, tapi untuk saya sendiri gitu. Ya kan? Atau untuk masyarakat. Gitu. Nah, persoalan kritik mengkritik justru saya jauh dari itu awalnya gitu. Tapi ternyata ditanggapi dengan perihal itu, dengan perihal kritik. Wah, ini Mas Wanggi kritik mulu nih gitu kan. Lewat pantomim gitu. Oh gitu. Nah, makanya saya akhirnya ketika orang menanggapi seperti itu, nah ini jadi juga jadi power buat saya. Berarti ini jadi imun saya gitu. Ketika orang seperti itu, oke, ini imun saya nih. Ini vitamin saya. Nah, jadilah itu yang akhirnya saya bertahan sampai hari ini adalah dengan imun yang seperti itu. Masukan-masukan itu gitu. Jadi akhirnya saya terus-menerus bagaimana mengingatkan warga atau manusia gitu ya untuk ini ada persoalan loh, ini ada peristiwa gitu. Jangan sampai kita lupakan gitu Pak. Jadi memang pada akhirnya saya konteksnya untuk memberikan jembatan ingatan bahwa ada sebuah peristiwa apapun atau kejadian apapun, nah minimal manusia atau warga kita sebagai manusia gitu, jangan sampai melupakan itu gitu. Karena persoalan ini belum beres sepertinya. Untuk Pak Wanggi, apakah pantomim selalu tentang perjuangan politik
perjuangan kemanusiaan, perjuangan keadilan, Pak. Silakan. Ya, pada dasarnya memang pantomim kalau kita merujuk lagi sejarah dari awal memang sudah ke sana ya gitu. Karena memang zaman-zaman itu di Dionysius lah ya terutama ya. Itu kan memang pantomim, ada pantomim badut itu kan memang mengkritik gitu dan sangat politis dalam bentuk-bentuk dinasti kerajaan gitu. Ya, bahkan sama dewa pun lawan gitu kan. Gitu ngejek-ngejek dewa gitu ya. Mengolok-olok dewa gitu. Nah, ternyata dari awalnya sudah seperti itu gitu. Nah, ini sudah marwahnya seperti itu. Memang kalau kita telusuri lagi gitu ya, sejauh mana sih gitu. Pantomim bicara politiknya, yaitu ya tadi pantomim aja pada zaman dewa teater Dionysius aja Yunani itu sudah mengolok-olok dewa gitu kan, kebayang dewa-dewa diolok-olok gitu, diejek-ejek gitu, nggak ngasih hujan lo dewa gitu kan, nggak ngasih kebaikan gitu kan, ayo dong dewa ngasih kebaikan gitu, kita nunggu nggak ada kebaikannya gitu, udah kesana gitu. Jadi memang dari awalnya udah seperti itu gitu. dan pada akhirnya kayak bicara tentang perjuangan dan kemanusiaan sendiri, itu setiap masa ternyata sama gitu. Dan ada orang-orang atau manusia-manusia yang serupa dengan sebelumnya gitu. Jadi kayak seperti tokoh inspirasi saya gitu ya, Marcel Marceau, dia maestro pantomim dari Prancis. Dia juga menyelamatkan anak-anak yatim Yahudi keluar dari lingkaran tentara Nazi gitu. Nah, itu ada sekitar ratus ribuan gitu, dia menyelamatkan anak-anak yatim. Nah, dengan cara pantomim gitu. Nah, dengan cara pantomim dia mengelabui tentara bahwa apa yang anak-anak yang dibawa adalah untuk camping gitu. Nah ini adalah bentuk kemanusiaan yang mungkin bisa diambil ini pelajarannya ya gitu. Bahwa bagaimana menyelamatkan mereka sebagai generasi gitu. Itu sangat penting upaya-upaya itu. Memang pada akhirnya kalau kita lihat Charlie Chaplin misalnya, ada dalam film The Kid, dia juga menyelamatkan seorang anak yang di jalanan gitu. Kemudian dia asuh gitu. Walaupun ketika itu dia anak ini juga bandel atau nakal gitu. Dan bahkan Charlie Chaplin jadi korban gitu. Tapi tetap ada rasa sayang di situ, ada rasa cinta yang dalam di situ bahwa anak dalam hal ini sangat berrelasi terhadap kita semua gitu. Bahkan manusia-manusia punya relasinya masing-masing. Nah, Pak Wanggi tadi kan sebelum terjun di ke dalam dunia pantomim, Anda kan membaca Marsina, Wiji-Tuko, dan sebagainya. Nah, apakah Anda sendiri pernah menjadi korban, Pak Wanggi? Sehingga Anda membuat karya pantomim yang berwujud perjuangan-perjuangan. Saya juga salah satu penyintas ya. Dalam artian semua manusia di dunia ini sepertinya penyintas gitu, pejuang dan penyintas gitu. Makanya pada akhirnya karya-karya saya yang tampilkan adalah karya-karya untuk menjembatani kemanusiaan gitu, bahwa kita harus kembali lagi pada rasa kemanusiaan kita gitu. Nah, saya sendiri korban dan saya mengalami represi. Saya pernah ditangkap dalam modus penculikan gitu ya, karena melakukan pertunjukan di ruang publik gitu ya. Diusir dan lain sebagainya gitu. Nah, diteror dan lain sebagainya gitu. Ancaman dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu itu adalah salah satu tekanan hidup kita gitu. Nah, tapi saya dapat mengelola itu gitu, bahwasanya tekanan yang saya alami bagaimana saya olah menjadi sebuah karya gitu. Nah, ini saya mendapat tekanan. Tapi bagaimana tekanan ini saya harus dikeluarkan.
tidak hanya dipendam dalam diri saya, karena mungkin semua orang pernah mengalami menjadi korban, gitu ya, korban kekerasan dalam bentuk apapun. Makanya saya kira karya-karya saya pasti akan berwujud untuk menjembatani kemanusiaan itu, gitu. Karena memang pada akhirnya saya harus memantik eh, batin ya untuk bisa minimal bergerak bersama-sama lah, gitu, bergerak bersama-sama. Pak Wanggi, saya mau tanya dari sisi dari sisi yang disindir, Pak Wanggi. Ya. Anda kan pengkritik ya, kan ada yang dikritik. Ya, berarti Anda itu kan kalau di sini Anda kan sebagai objek dan mereka sebagai subjek, atau bisa dibalik lah sebetulnya. Pertanyaan saya adalah, walaupun Anda berkarya, memproduksi ratusan karya di jalan umum dan di ruang publik, ya, mengapa Anda harus disingkirkan gitu loh? Toh Anda kan juga bukan siapa-siapa. Dan untuk saya, kalau saya yang dikritik ya, saya biarin saja Anda. Ngerti maksud saya ya, kalau sudut pandang itu diubah ya. Anda siapa? Dan Anda mengkritik, apakah masyarakat juga tahu kritikan Anda? Kalau Anda tidak ditangkap misalnya, ya toh kan ya Anda cuma bergerak begitu saja. Itu yang ingin saya kadang-kadang pikirkan. Toh hanya cuma gerak tubuh saja gitu loh. Ya. Kan Anda bukan seorang pemimpin komunitas yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, dan jutaan. Iya. Ya, itu yang saya pikirkan. Pernah Anda pikirkan seperti itu? Ya, saya juga pernah begitu, Pak. Pernah berpikir seperti itu. Mengapa orang mereka memperlakukan saya seperti itu? Dan pada akhirnya apa yang mereka lakukan justru salah gitu kan, menyasar pada saya gitu. Jadi memang yang tadi itu Pak Toy bilang, saya nggak punya anggota banyak gitu. Saya bukan pemimpin kelompok yang berjumlah anggota banyak gitu kan. Tapi ternyata lambat laun saya selalu memikirkan gitu, kenapa akhirnya seperti ini gitu. Nah, saya bukan siapa-siapa, tapi ternyata saya sadar bahwa ada tangan-tangan Tuhan yang bergerak gitu. Ketika saya diapa-apakan, gitu. Misalkan saya mendapat satu bentuk penangkapan atau saya diperlakukan seperti apa. Nah, tangan-tangan Tuhan ini bergerak semuanya gitu, tanpa sepengetahuan saya gitu. Nah, mungkin itu salah satu bentuk solidaritas gitu. Yang selama ini saya sudah bantu teman-teman. Saya sudah menyuarakan dan menyebarkan apa yang teman-teman saya karyakan, berikan. Nah, saya selalu membantu itu. Nah, kemudian mungkin itulah timbal balik yang selama ini saya bantu gitu. Nah, gitu. Nah, makanya pada akhirnya apa yang saya lakukan dengan karya-karya Pantaum saya gitu ya, itu pada akhirnya membuat pihak-pihak lain terpentil gitu. Tercubit gitu ya. Sindir ya. Tersindir gitu ya, semacam itulah. Tersindir gitu, terkritik dan sebagainya gitu. Padahal apa yang saya lakukan yang tadi Pak Toy itu, wah ini siapa sih gitu? Saya nggak kenal gitu. Biarin aja gitu. Kayak ngomongin kita gitu. Tapi kan tetap gitu. Ternyata ada pihak-pihak lain yang ingin dalam tanda kutip itu eksis gitu ya. Gitu. Eksis, dan ternyata mereka justru mengangkat saya, posisi saya gitu. Nah itulah keuntungannya pada akhirnya di situ gitu. Ini sepertinya peluang saya, keuntungan saya di situ gitu. Oh, saya keangkat nih gitu. Nah gitu.
Makanya ketika itu saya selalu berada di mengambil ruang hening gitu, ruang sunyi gitu ya. Untuk apa? Untuk saya mengevaluasi, untuk saya bisa membaca seperti apa kesunyian saya sebenarnya. Nah, makanya pada akhirnya saya selalu bilang bahwa pantun itu diam, dan dia akan terus diam, dan dia tidak akan bisa, dia tidak akan melakukan suara dalam seni pertunjukan. Nah, kalau dalam konteks lain dia akan bisa berbicara untuk kebutuhannya gitu. Tapi Pak Wanggi pernah berpikir nggak Ya, berada di posisi yang dikritik ya. Eh, dalam pemikiran mereka apa ya? Atau ya, ya, ya pernah Pak. ya kan Hmm. Anda hanya Anda hanya seorang Wanggi itu yang Ya, dalam posisi itu saya pernah, dan memang ternyata yang mengkritik saya itu mereka yang belum tahu siapa saya sebenarnya gitu. Dan juga mereka hanya tahu saya lewat sosial media gitu. Belum bertemu secara langsung. Anda apa? Apa media? Ya, hanya bertemu lewat sosial media. Oh, hanya sosial media. Gitu. Belum bertemu secara langsung gitu. Nah, memang pada akhirnya orang yang mengkritik saya itu dia juga butuh ruang eksistensi gitu. Dia butuh ruang eksistensi, dia butuh ruang aktualisasi diri gitu. Makanya saya akhirnya ada beberapa orang yang berkritik saya diamkan saja gitu. Saya diamkan, bukan saya menganggap dia netizen gitu, tapi ini orang bagus mengkritik saya gitu, tapi saya biarkan agar bukan saya tidak juga memberi panggung, tapi biarkan dia, suatu saat saya akan bertemu dengan dia dan apa yang dia akan lakukan. Apakah itu juga berlaku terhadap pembungkam-pembungkam Pak Wanggi? Ya, itu pun berlaku ya, itu berlaku karena memang apa yang apa saya alami sejauh ini memang seperti itu Pak. Jadi memang apa yang nanti setelah saya berkarya dan mereka mendapatkan satu karena ada dalam satu karya saya yaitu Sehat Itu Milik Siapa. Nah, itu bicara tentang kesehatan gizi buruk di Indonesia tahun 2011 dan 2012. Nah, di 2013 awal itu saya mendapatkan pemberitaan melalui situs Kementerian Kesehatan, artikel saya di apa ya, di artikel saya di clipping gitu. Nah, saya tanya sama teman-teman yang biasa mengclipping gitu. Ini apa maksudnya ketika Kementerian Kesehatan ini mengclipping artikel di berita? Wah, ini diapresiasi. Ini bisa kayak ini jadi evaluasi di jajaran mereka, dan ini menjadi kritik bahwa ini harus dibenahi. Oh gitu. Jadi memang apa yang saya lakukan ternyata ada kesana gitu. Itu saya dapat PDF itu nggak sengaja juga. Jadi ada kopnya gitu Pak. Kopnya adalah Kementerian Kesehatan dan karya saya tuh sehat itu milik siapa. Gitu saya mempertanyakan gitu tentang kesehatan anak-anak yang terdampak gizi buruk di Indonesia gitu. Jadi memang itu salah satu bukti konkret apa yang saya karyakan ternyata sampai juga ke telinga-telinga atau badan-badan itu. Oke, ya. Tapi kalau saya tidak riset, saya juga nggak tahu Pak Wanggi loh. Jadi, jadi misalnya Pak Wanggi mengkritik saya dalam sebuah karya, saya juga nggak bakal peduli. Iya, betul Pak, betul. Ada aja ini dunia. Oke. Dalam keheningan aku melawan dan berjuang melalui seni tanpa kata-kata. Dengan kreativitas yang telah Tuhan berikan padaku. Ini adalah nafas juangku untuk mereka yang sedang berjuang ataupun telah memperjuangkan
hingga titik nadir dan penuh pengorbanan untuk suatu harapan. Mereka yang tak mengerti suatu saat akan paham mengapa aku diam dalam gerak dan terus lantang bersuara dalam kesunyianku untuk sebuah pesan dan kebahagiaan kecil yang bisa aku bagi untuk dunia ini. Aku yakin komunikasi dalam heningku, ketika engkau makin sunyi, engkau bisa mendengarnya. Nah, apakah sudah ada hasil yang dilihat dari perlawanan atau perjuangan Anda, Pak Wagi? Atau semua ini hanya untuk kepuasan batin saja? Silakan, Pak. Ya, itu buat saya adalah proses, Pak ya. Nah, hasilnya itu saya udah melihat hari ini. 3 tahun terakhir saya sudah melihat hasilnya. Dalam artian hasilnya adalah ada regenerasi organik yang muncul di tiap daerah gitu. Nah, ini konteksnya daerah. Karena memang teman-teman anak-anak muda di sana bisa mengakses sosial media gitu. Nah, mereka lihat saya, kemudian mereka bagaimana gue pengen daerah gue ingin menyelamatkan daerah gue ingin menjaga daerah gue gitu. Nah, pada akhirnya mereka memakai konsep pantomim itu gitu, di daerahnya gitu. Nah, itu yang saya tulis tadi juga tidak saya ekspektasikan seperti apa bentuknya nanti gitu. Nah, memang pada akhirnya apa yang saya lakukan ternyata sampai hari ini saya bisa bertahan. Yang tadi Bapak tampilkan itu tahun 2015 gitu ya. Nah, ketika saya melakukan perjalanan spiritual ke Puncak Mahameru beberapa sama teman-teman dari Bandung gitu. Nah, ternyata memang sampai hari ini bisa bilang konteks pantomim berubah gitu. Pikiran-pikiran orang sudah berubah gitu. Nah, ini buat saya baik dan bagus. Nah, makanya saya selalu mengambil posisi saya di belakang nih gitu. Saya memantau, saya melihat lewat sosial media, ketika lewat saya datang ke pertemuan pertunjukan teater atau pantomim atau pertemuan fisik atau forum-forum gitu. Saya lebih posisinya behind the scene di belakang untuk melihat seperti apa yang mereka bicarakan. Karena memang pada akhirnya yang saya tuliskan itu menjadi nyata hari ini gitu. Dan itu saya malah diingetin lagi sama Pak Toyo gitu. Tuh, saya menuliskan hal itu gitu kan. Gitu, terima kasih. Pak Wagi, tadi Anda mengatakan perjalanan spiritual. Ya. Perjalanan spiritual apa yang Anda praktekkan sebetulnya? Ya, perjalanan spiritual yang saya praktekkan selama 17 tahun di pantomim ini, itu saya mendapat sikap hidup saya yang sampai hari ini semakin kentara dengan pertemuan-pertemuan baik ya, gitu. Ibaratnya saya sebagai seniman tidak punya gaji, tidak punya saldo yang mumpuni gitu. Tapi dalam artian cukup bisa untuk 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, bulan berikutnya, dan bulan berikutnya lagi itu ada gitu. Nah, makanya banyak teman-teman saya melihat saya ke kota ini, melakukan tur ini, tur itu. Mereka bingung. Siapa yang mendanai Wanggi? Siapa yang mensponsori Wanggi? Gitu. Duit dari mana? Gitu. Nah, makanya pada akhirnya saya bilang bahwa Tuhan ada di sekitar kita gitu. Dan orang-orang baik selalu ada di dekat kita. Oke, Anda tulis itu di Instagram juga, siapa yang mendanai Wagi. Iya. Oke, satu lagi, Pak. Iya. Oke, melalui tubuh merasakan ruang, gerak, nafas, pikiran, keringat, dan jiwa yang menyatu bersama semesta menjadi perjalanan perayaan serta
penjelajahan spiritualitas, individunya mengalir dengan penuh cinta. Nah, bagaimana Anda menyeimbangkan perjuangan spiritualitas dan cinta? Silakan. Ya, yaitu foto di Gumuk Pasir Parangkusumo. Itu pertemuan ada anak-anak muda hippies dari berbagai negara, Town of Sen gitu namanya. Jadi semuanya adalah orang-orang hippies gitu. Nah, saya ternyata di sana mendapatkan hal itu gitu. Mereka yang melakukan meditasi, mereka melakukan yoga gitu. Terus mereka bicara tentang alam, bicara tentang semesta ini gitu. Bicara tentang dirinya sendiri gitu. Dan sangat ini, sangat, maksudnya sangat, ini ruang apa lagi gitu. Gila nih spiritual gitu, yang kasih gini gitu. Dan dan dia di sana menyebarkan cinta dengan dengan tulus gitu, dengan ikhlas, dengan jujur gitu. Dan semuanya menikmati. Pada akhirnya cinta itu kan inti dari kemanusiaan itu sendiri, inti dari kehidupan gitu. Lewat caranya berbagai macam gitu, beragam caranya untuk menyebarkan itu. Nah, mungkin karena saya di pantomim dan seni ini yang saya miliki gitu. Nah, bagaimana caranya saya juga bisa menyebarkan itu melalui pantomim ini gitu. Dan bukannya menyebarkan cinta melalui pantomim, ternyata saya sudah cinta saya sudah ada di dalam pantomim itu sendiri gitu. Makanya pada akhirnya saya merawatnya, saya menyebarkannya, saya ngasih tahu pada yang lain, ini cinta saya loh gitu, ini pantomim ada cinta saya gitu. dan kamu punya cinta juga dalam tubuhmu gitu. Cinta itu adalah pantomim yang tanpa kata-kata itu gitu. Jadi memang ya butuh nafas panjang, bukan yang kita dapat dari oksigen saja mungkin ya gitu, tapi energi dari yang lain gitu. Kembali ke pernyataan Anda tentang siapa yang mendanai Wanggi. Ya. Rahasianya apa Pak Wanggi? ya ini tips ya. Jadi kebetulan saya memang pada akhirnya ada semacam hidden project lah, hidden project yang kadang saya publish atau saya tidak publish. Nah, di hidden project ini memang saya tidak menarik harga besar, cuman memang bagaimana caranya materi ini saya bisa pergi ke suatu tempat gitu. Oh, yaudah segini cukup gitu. Nah, memang pada akhirnya saya selalu mengkategorikan itu, mengucapkan cukup, dan itu buat saya adalah rasa syukur yang sangat luar biasa gitu. Nah, memang ya taruhlah ibaratnya anggaran yang saya gunakan, karena mungkin saya masih sendiri ya Pak ya, saya masih sendiri dan bernikah gitu. Saya selalu akan selalu itu dia tadi mengartikan kata cukup gitu, dan mungkin akan jadi pelajaran juga untuk ketika saya nanti menikah dan punya keluarga gitu. Nah, mungkin saya akan kasih juga pemahaman rasa cukup ini ke keluarga saya gitu, karena memang saya sudah mencoba untuk menanamnya sejak awal gitu. Karena memang pada akhirnya kebutuhan itu kan semakin banyak ya gitu kan, kebutuhan harus beli peralatan ini, peralatan itu, make up dan sebagainya gitu. Belum nanti peralatan yang perintilan-perintilan kecilnya gitu kan, karena kebutuhan hari ini semakin banyak. Nah, makanya pada akhirnya ya tips buat saya, buat teman-teman ya, pada akhirnya ketika kita punya sosial media ya kita gunakan dengan hal baik aja gitu. Nah, kalau kita gunakan dengan hal baik, nah ada timbal baliknya kelak, tapi jangan menunggu cepat-cepat gitu. Entah nanti dalam jangka 1 minggu, jangka waktu 2 minggu, atau tiba-tiba secara hitungan detik itu rezeki kita datang dan siap untuk menerima itu. Luar biasa ya.
Gitu. Loh, Pak Wagi sering kolaborasi dengan Pak Panji. Iya, sering Oh, kolaborasi. oke, oke. Beliau apa? Beliau memetik gitar, Anda Iya, yang pantomim. pantomim. Iya. Oke. Iya. Kebetulan ada salah satu video yang dia Kang Panji garap juga. Itu saya juga kaget kan ketika dia tertarik untuk menjadikan video itu video klipnya. Judulnya itu Tafsir Cinta itu. Coba nanti saya lihat. Ya, Oke, apa? Cukup, lalu banyak hidden project untuk berbuat baik. Mati Pak Wanggi. Iya, oke. iya. Oke. Terima kasih Pak Wanggi atas waktunya. Sama-sama Pak Toyo. Sehat terus. Kita harus ketemu, tapi nggak Ya, tahu ya. Loncat-loncat terus dari kota ke kota. Pak Toyo di mana, Pak? Surabaya saya. Semoga nanti saya bisa silaturahmi ke Surabaya. Siap, siap. Terima kasih Pak Wanggi. Terima kasih Pak Toyo. Yeah. Teman-teman semua. Terima kasih Pak.